Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan tema miopia rohani. Miopia itu sebenarnya dari penyakit mata ya, yang tidak bisa melihat, yang rabun jauh lah, rabun jauh. Nah, saya ingin menyampaikan banyak orang Islam itu yang rabun jauh, hanya tahu yang dunia ini, puas dengan dunia, tapi dia lupa tentang kenikmatan yang jauh lebih tinggi, yaitu di akhirat. Nah, akhirat itu kan jauh toh. Akhirat itu jauh. Jadi kalau orang itu fokus kepada dunia, dia senang dengan prestasi dunia sampai dia tidak menyiapkan prestasi akhirat, itu miopia rohani dia. Nah, inilah yang termasuk dari tanda-tanda bodoh itu yang dikemukakan oleh Abu Laith As-Samarqandi. Pemirsa, kalau Anda disebut bodoh itu, atau bahasa Jawanya goblok umpamanya gitu ya, itu kan kita marah tuh, betul loh, tersinggung, ya kan? Marah kita. Kita orang baik-baik kok disebut bodoh. Tapi jangan lupa, kalau yang menyebut bodoh itu Allah, ya jangan tersinggung tuh. Karena di dalam Al-Quran itu seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Ya, ayat 72 itu Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu ya saya, ya pemirsa, disebut Allah innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak kezalimannya dan banyak menunjukkan kebodohannya. Saya ingat akhirnya doa Rasulullah itu, Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudhal. Ya Allah, jauhkan kami dari sesat dan menyesatkan. Wa nazilla aw nuzal, jauhkan kami dari bertindak salah atau terpaksa melakukan kesalahan. Aw nadzlima aw nudlam, jauhkan kami dari menyakiti hati orang, mengambil haknya orang, zalim kepada orang, dan jauhkan kami dari perbuatan orang yang zalim kepada kami. Dan terakhir, wa na'udzubika an najhala au yujhala alaina, jauhkan kami dari bertindak bodoh atau diperlakukan bodoh oleh orang. Nah, sekali lagi, kita jangan marah kalau yang menyebut bodoh itu Allah. Sebab di sini dikatakan manusia itu zalim dan bodoh. Bahkan di dalam surah Al-An'am ayat 35 Allah mengatakan fala takunanna minal jahilin. Jangan sampai, benar-benar jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang bodoh. Nah, disinilah kemudian Abu Laith As-Samarqandi mengatakan ada beberapa tanda orang bodoh itu. Satu, tadi saya sebut tadi itu, miopia. Jadi dia ini tidak tahu bahwa yang di akhirat itu jauh lebih menyenangkan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pemirsa, kadang-kadang kita ini merasa kecewa karena kita memperoleh sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya, mestinya kita memperoleh lebih banyak, tetapi kita akhirnya kecewa, memperoleh kok lebih sedikit. Orang itu lupa, miopia ini, miopia rohani. Padahal berapapun Anda diberi imbalan, sebesar apapun menerima imbalan itu tidak ada apa-apanya dibanding imbalan Allah di akhirat. Kalau kita berpikir gitu, kita harus tahu bahwa kita ini miopia. Itu khairum mimma yajma'un. Sebetulnya di akhirat itu akan memperoleh lebih baik daripada seluruh kekayaan yang kamu kumpulkan selama hidup ini. Ya, kalau Anda ditanya, dunia itu penting, akhirat tidak penting. Jawabannya gimana? Tentu Anda menjawab, salah Pak, karena
akhirat itu penting. Kalau Anda dikatakan akhirat penting, dunia tidak penting, ya tentu tidak setuju lah gitu. Belum kita akhirat itu ada karena ada kehidupan dunia, ini berarti yang menentukan akhirat yang penting itu ya berarti ini berarti dunia penting. Kalau begitu akhirat penting, dunia penting. Betul apa enggak? Anda mengatakan betul. Salah, enggak benar itu. Berarti Anda menyetarakan, menyamakan antara dunia dan akhirat toh. Itu. Nah, yang benar adalah ya, Anda cerdas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih penting dari dunia ini. Jadi dunia itu penting, akhirat lebih penting. Yang kedua, tanda orang bodoh kata Samarkandi itu di samping miopia tadi itu adalah mudah marah. Mudah marah. Nah, manusia dipandang bodoh ya kalau sedikit-sedikit marah. Bahkan orang menyebut hobinya memang marah. Gitu. Subhanallah, dikatakan oleh sebuah buku yang menulis Majalisus Saniyah, itu dikatakan, ketahuilah bahwa pelaku di dunia itu sebenarnya satu, Allah. Jadi kalau ada orang datang kepada Anda membuat marah, sebenarnya dia itu didatangkan oleh Allah kepada Anda untuk menguji siapa Anda sebenarnya. Sebab untuk kesabaran itu tidak bisa hanya dengan saya sabar, harus diuji, harus diuji. Jadi kalau Anda itu tiba-tiba marah kepada orang yang membuat Anda marah, maka sejatinya Anda marah kepada Allah. Mengapa engkau mengirim saya seperti mengirim orang seperti itu kepada saya? Beliau juga mengatakan, kalau orang sudah bisa mengendalikan marah, maka separuh dari kejahatan itu bisa tertutup. Sebab separuh dari kejahatan itu bersumber dari marah. Coba perhatikan, Anda marah, diperlakukan orang dengan tidak baik, kemudian Anda mengajukan ke kepolisian, nanti ke kepolisian itu urusannya jadi panjang, kemudian Anda mencari lawyer, kemudian jadi panjang, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini qala la taghdab, faraddata miraran qala la taghdab. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, berikan saya nasihat yang penting gitu. La taghdab. Jangan marah gitu. Saya ini jauh-jauh Nabi datang minta ke sini, hanya dinasihati apa itu la taghdab. 2 kata. Beri saya lagi la taghdab, jangan marah. La taghdab. Sampai terakhir la taghdab. Pokoknya la taghdab. Jangan marah. Sungguh marah itu tidak baik untuk kesehatan, marah itu tidak baik menurut pandangan Allah. Marah itu menjauhkan malaikat rahmat dari kita. Puasa itu sebetulnya adalah melatih diri untuk bisa mengendalikan amarah ini. Rumah tangga itu seringkali bermasalah kan karena ada salah satu yang marah. Ya, gitu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, marah, ini Sayyidina Ali, karamullah aja, marah dimulai dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Itu. Maka saya sampaikan di sini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah duduk bersama Rasulullah. Abu Bakar duduk dengan Rasulullah. Ada orang mencaci-caci Abu Bakar. Abu Bakar diam. Abu Bakar diam. Rasulullah tetap duduk di sebelahnya. Tetap di sebelahnya. Tapi Abu Bakar juga manusia biasa. Akhirnya terpancing untuk berbicara. Ketika Abu Bakar berbicara, Rasulullah menjauh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau menjauh ketika saya meladeni orang yang melukai hati saya tadi itu? Gini Abu Bakar, ketika kamu itu diam, saya melihat itu ada ribuan malaikat yang membackup engkau, mendampingi engkau. Itu karena Anda orang sabar. Tetapi ketika Anda merespon begitu, saya jauh. Sebab ketika kamu merespon, seluruh malaikat-malaikat tadi itu menjauh semuanya.
Yang ketiga tanda orang bodoh katanya Abdullah As-Samarkandi adalah mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah juga mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk tanda orang itu imannya bagus itu bukan hanya sholatnya, bukan hanya umrohnya, bukan hanya one day one juice-nya, tetapi ternyata dia ini tidak berbicara kecuali sangat penting. Subhanallah. Saya mengajak pada seluruh pemirsa untuk bisa melatih diri. Berbicaralah hanya yang penting. Jangan berbicara kalau itu tidak ada nilainya. Dan berbicaralah ketika itu memang mengandung manfaat untuk perbaikan diri dan akhlak dan untuk orang lain, kebaikan untuk orang lain. Dan terakhir sebagai penutup, tanda orang bodoh adalah boros. Nah, ini boros. Yaitu menggunakan uang yang tidak semestinya, kebutuhan-kebutuhan yang sekunder itu dipenuhi, padahal ada kebutuhan-kebutuhan yang primer sebetulnya untuk masa depan yang ditinggalkan. Itulah pemirsa yang sangat saya muliakan, beberapa tanda orang bodoh. Tadi yang pertama adalah miopia rohani, yaitu rabun jauh tentang akhirat. Yang kedua, suka marah. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang tidak produktif, tidak bernilai. Dan yang terakhir, boros. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan saya dan pemirsa untuk menjauhi sifat-sifat yang buruk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.